Nah dok, saya izin bertanya ya dok, kalau kita sudah menjalankan program diet ini, tapi kita sering bergadang gitu dok, jadi udah menjalankan program diet seperti menjaga makan dan berolahraga dengan anjuran dokter, tapi kita sering bergadang gitu dok, pola tidurnya tidak cukup, itu apakah bisa menghambat program diet yang kita jalankan atau tidak? Terus satu lagi dok, apakah gizi itu dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti contohnya itu ada yang lansia tapi tubuhnya tuh kecil, mungil gitu ya dok, jadi pendek gitu. Salah satu faktor, tadi kan disampaikan memperbaiki lifestyle. Nah, jadi yang terbiasa suka begadang kalau malam hari, itu tidurnya diatur. Karena apa? Pada malam hari, itu sebenarnya ada hormon yang dilepas, di mana hormon itu sendiri bisa nambah nafsu makan. Makanya orang kalau begadang semakin malam tuh semakin cari makanan. Ya, malah di kampung saya, kebetulan saya dari Sulawesi, ada yang dari Sulawesi di sini? Nggak ada ya? Tadi ada yang dari Ciomas, Pasir Kuda gitu ya. Iya, ya di tempat saya itu sampai ada loh namanya coto bagadang. Bagadang itu artinya begadang malam. Sampai itu disiapkan makan kalau malam, karena memang semakin malam kita tidur, itu nafsu makan semakin naik, semakin makannya nggak karu-karuan. Nah, makanya itu diatur juga pola tidurnya. Paling tidak jangan lewat jam 10 malam deh. Ya, diatur gimana caranya biar jam 10 itu sudah bisa tidur. Mendingan nanti bangunnya yang lebih awal. Nah, lumayan kan bisa sholat lail sekalian. Oke, gitu ya. Dan ini sih satu kan tadi target kita tadi sehat ya. Beberapa pasien yang saya lihat itu yang paling kelihatan apa? Perubahan metabolik. Perubahan metabolik itu apa? Dari pemeriksaan darah. Banyak itu yang membaik. Lipidnya, kolesterolnya membaik, tekanan darahnya membaik, gitu ya, klinisnya juga membaik. Itu banyak. Salah satunya sebenarnya Mbak Yeni, itu kalau tahu saya lihat sekali dulu, itu datang pinggangnya udah pakai stagen. Duduk di kursi roda. Kalau mau jalan itu pakai, kemudian bertingkat ya, udah pakai kursi roda, pakai tongkat lagi. Itu semua udah dicoba tuh sama Mbak Yeni. Serius, sekarang Mbak Yeni kenapa? Tadi dia mungkin beliau lupa menyampaikan, beliau sekarang instruktur. Coba bayangkan dari orang yang pinggangnya sakit seperti itu bisa memperbaiki kondisinya ya. Nah itu jadi artinya apa? Kita melangsing, bonusnya sehat, tambah cantik. Nah, kemudian tadi terkait nenek-nenek yang semakin pendek ya. Jadi memang dengan pertambahan usia sebenarnya tinggi badan kita itu juga turun. Nah memang kalau dikatakan ada kaitannya dengan gizi, ya secara fisiologis memang terjadi. Tapi bagaimana tidak cepat, ya dibantu dengan perbaikan nutrisi yang baik. Pada usia-usia yang 50 tahun ke atas sebenarnya itu sudah terjadi, kadang lupa minum karena tidak terasa hausnya. Lupa makan karena tidak terasa laparnya. Kenapa? Karena metabolismenya tadi melambat. Itu sebenarnya salah satu problemnya, makanya kalau ada lansia di rumah itu diingatkan untuk makan, jangan tunggu minta makan. Ada juga lansia-lansia yang makannya susah direm. Nah ini juga diingatkan, karena apa? Kasihan juga kalau sudah mulai ada pengeroposan tulang, terus berat badan semakin melebar, kan cenderung metabolisme melambat. Jadi yang itu tadi yang ibu-ibu bilang, saya minum air putih aja gendut, padahal sebenarnya enggak. Itu karena makannya berlebih, terus kan geraknya juga sudah mulai melambat karena berbagai keterbatasan. Jadi kalau di gizi tetap perhatikan gizi. Tapi kalau dibilang tambah turun, memang secara fisiologis, secara normal berat badan itu turun dengan pertambahan usia.